Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikus Satanto Putra, nomor absen 25. Menjelaskan Insinyur Juanda. Insinyur Juanda dilahirkan di Tasmania 14 Januari 1911. Merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Ayahnya seorang mantri guru pada Hollands Island School atau HIS. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak European Slager School atau LSS. Tamat tahun 1924. Selanjutnya oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hoggar Boyer School di Bandung, HBS Bandung, dan lulus tahun 1929. Baru tahun yang sama dia masuk ke teknik Hoggar School to Bandung atau THS, sekarang itu Institut Teknologi Bandung atau ITB, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Masih mudanya Juanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban dan Pasundan dan anggota Muhammadiyah dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Karir selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939. Insinyur Haji Juanda seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri yang patut diteladani, meniti karir dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Semenjak lulus dari TH Bandung 1933, dia memilih mengabdi di tengah masyarakat. Dia memilih mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal kali itu ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar. Selain itu, ia juga memulai keaktifan organisasinya sejak sebelum kemerdekaan diperkenalkan di Pasundan. Setelah 4 tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada tahun 1937, Juanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta. Delegasi Juanda yang dicetus pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antaranya dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam Konvensi Hukum Laut Indonesia, United National Convention on Law of the Sea, dikenal sebagai negara kepulauan. Isi deklarasi Juanda adalah bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Pulau Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan organisasi dapat memecahkan belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI suatu dengan asas negara kepulauan, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Pernyataan yang dibaca oleh Juanda tersebut menjadi landasan hukum bagi penyusunan rencana undang-undang yang digunakan untuk mengganti Territorial Sea and Maritime Carrying Act tahun 1939. Juanda Kartawijaya merupakan seorang politis. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang sehingga dapat dilaksanakan, namanya diambilkan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya yaitu Bandara Juanda. Tak hanya itu saja, namanya juga dijadikan nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Setelah proklamasi tepat tanggal 28 September 1945, dia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, ia diangkat oleh pemerintah RI sebagai jawatan karena kereta api untuk wilayah Jawa Madura. Dia juga sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri, sementara seperti Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan, Kemakmuran dan Keuangan dan Pertahanan. Dia juga sempat menjadi anggota dalam perundingan KMB. Ia bertindak sebagai ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Regulasi Indonesia. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Boleh dikatakan bahwa Juanda merupakan seorang pemimpin yang luas. Ia bisa bergabung dengan semua golongan, baik itu presiden, menteri, ataupun masyarakat biasa. Pada 7 November 1963, Juanda wafat karena terkena serangan jantung berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 224 tahun 1993. Insinyur Juanda diangkat menjadi tokoh nasional dan dia dimakamkan di TPU Kalibata.